got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 old thoughts, I'm a block with it like bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinda Mas Pamila dari 10 TJKT 2. Nah, di sini kita akan membahas bab 8 yaitu Assassin Command ya teman-teman. Langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini terdapat 3 materi yaitu 1. Cheng Langwangi in Debian, 2. Pengenalan basic terminal, 3. Password terpadu Ubuntu. Langsung saja kita masuk materi yang pertama yaitu Cheng Langwangi Debian. Kita langsung masuk ke kita klik server Debian lalu start. Nah, di sini itu gampangnya itu nanti kita mengubah bahasa pada desktop Debian ya teman-teman. Nah, di sini tanggalnya itu masih bahasa Indonesia. Nah, untuk menggantinya kita masuk terlebih dahulu ke Debian desktop ya teman-teman. Kita masukkan password untuk login. Nah, jika teman-teman bisa klik tanda putih atas ini, kita klik untuk mencari lalu ketik terminal. Kita klik. Nah, lalu loginnya kita beri perintah lalu nah, teman-teman masih ingat nggak sebelum kita menginstal Debian kita harus membuat kata sandi root dan kata sandi untuk login ke Debian desktop ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan kata sandi root, jadi saya akan memasukkan kata sandi root ya teman-teman. Nah, di sini tuh emang nggak kelihatan teman-teman tadi saat memasukkan kata sandi, jadi teman-teman tetap saja isi saja lalu setelah itu untuk mengubah bahasanya kita perlu mekonfigurasi ulang dengan cara memberikan perintah sudo dpkg min lalu enter. Nah, setelah berikan perintah ini teman-teman bisa enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, klik OK yang warna merah ya teman-teman. Nah, di sini itu kita cari yang Indonesia yang ya teman-teman, yang ID UTV 8 UTV ID. Nah, ini ya teman-teman, lalu kita klik enter. Lalu kita lalu kita klik yang ke atas.
cari yang bahasa Inggris ya teman-teman. Kita ke atas EN. Nah ini teman, EN strip bawah US titik UTV 8. Kita klik enter, kita klik spasi lalu enter. Nah kita klik yang EN US titik UTV min 8. Kita klik enter. Nah kita klik silang saja atau close, tutup terminal ya teman-teman. Kita akan mencari aplikasi yang lain teman-teman. Klik tanda yang putih atas kiri lalu klik ketik pengaturan. Kita klik. Nah kita scroll ke bawah. Nah kita klik yang sistem lalu wilayah dan bahasa. Setelah itu layar lock masuk. Di sini bahasanya pilih ya teman-teman. Nah di sini masukkan kata sandi. Nah di sini masukkan kata sandi root bahasa Inggris ya teman-teman. Kita enter. Nah kita pilih yang Inggris ya teman-teman. Nah, di sini kita klik pilih. Nah, di sini juga ada akun Anda. Di sini tuh buat masuk di desktop Debian-nya ya teman-teman. Klik di sini lalu menggunakan bahasa Inggris. Kita pilih. Kalau sudah, nah di sini kita close saja atau silang ya teman-teman. Klik tanda silang, lalu kita power off Debian, kita power off. Nah, dan nantinya kita akan merunning lagi di sini. Nah, kita coba untuk login atau merunning ya teman-teman.
Nah, di sini jamnya ganti ya teman-teman, 12.52 VM. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Kita coba untuk login, lalu enter. Nah, di sini sudah type to start. Berbeda ya teman-teman dengan tadi yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, materinya cukup sampai di sini, kita lanjut materi yang kedua. Oke, kita lanjut materi yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Nah, sebelumnya kita masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Di sini saya akan menjelaskan sebentar ya teman-teman. Jadi basic terminal adalah konfigurasi dasar atau perintah-perintah dasar yang digunakan untuk OS Linux. Jadi sebelum kita masuk ke perintah yang perintah-perintah yang jadi sebelumnya kita masuk konfigurasi yang lebih rumit atau susah, kita harus mempelajari basic-basicnya terlebih dahulu supaya kita nanti tidak kebingungan. Nah, kita langsung saja masuk ke Debian desktopnya. Di sini saya sudah masuk di Debian desktopnya ya teman-teman. Jadi langsung saja cari terminal ini kita klik. Kita beri perintah Wami ya teman-teman. Wami, lalu enter. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya teman-teman. Nama awal ini merupakan username ya teman-teman. Username dari Debian ini merupakan Marsha. Yang kedua ini merupakan hostname teman-teman. Nah, gimana ini ya teman-teman? Nah, gimana sih caranya kita mengecek username dan hostname-nya? Kita ketikkan perintah wami, lalu setelah itu klik enter ya teman-teman. Tadi saya sudah ketik. Nah, lalu kita berikan perintah hostname ctl, lalu enter. Maaf salah teman-teman. Kita enter, lalu beri perintah hostname ctl, kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk hostname sendiri itu merupakan Marsha. Chassisnya ini merupakan VM. Kenapa VM? Karena Debian kita ini berbasis VM ya teman-teman. Nah, jika teman-teman menginstal pada perangkat aslinya itu mungkin chassisnya itu berbeda. Begitupun dengan virtualization ya teman-teman. Di sini kita menggunakan VirtualBox ya teman-teman. Jadi virtualization-nya Oracle. Nah, berbeda jika nanti kita menggunakan VM, mungkin virtualization-nya juga akan berbeda. Tujuan hostname sendiri itu apa sih? Jadi tujuan hostname sendiri itu adalah untuk penamaan atau meremote dari jarak dekat maupun jarak jauh ya teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung melanjutkan penjelasan yang lain. Kita beri perintah clear saja supaya tidak panjang dan lebih mudah. Lalu setelah itu clear, enter. Nah, tanda yang seperti gelombang ini menandakan kita sedang
directory. Nah, caranya untuk mengetahui lokasi kita ada di mana, ini kita bisa memberi perintah pwd lalu enter. Nah, di sini direktorinya /home/dinda ya teman-teman. Nah, di sini lalu ini dia berada di directory home, dia sedang berada di directory home dengan username Dinda. Lalu di sini saya akan pindah di directory home lagi, saya akan pindah di directory lain. Di sini saya akan memasukkan perintah cd spasi /etc ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini sudah pindah di directory etc ya teman-teman. Kita masukkan perintah cd spasi home spasi dinda, enter. Saya cd /home/dinda, cd /etc, enter. cd home /home dinda, kita enter, perintah show. Kita masukkan password. Di sini passwordnya root ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini tandanya sudah pagar dan tidak dolar lagi. Kenapa sudah tidak ada gelombang namun masih ada tulisan home? Nah, karena dia ini menandakan bahwa kita berada di directory home yang user biasa, dan di directory home root itu berbeda ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke directory home root kita masukkan perintah cd root, kita cd spasi /root ya teman-teman, lalu enter. Nah teman-teman, masukkan saja ini exit, ketik perintah exit lalu enter. Exit lalu setelah itu enter. Nah, di sini sudah seperti awal mula lagi ya teman-teman. Ini sudah tidak berada di directory root, melainkan di directory home dengan username Dinda Marsha. Ya teman-teman, ini berarti sudah tidak ada root, melainkan directory home dengan username saya sendiri Marsha ya teman-teman. Kita sudah memasuki materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu password root pada Ubuntu ya teman-teman. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, kita sudah memasuki materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu password root pada Ubuntu. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa saat kita menginstal Ubuntu pada aplikasi VirtualBox atau VMware, kita kan tidak dimintai untuk password root
kita hanya dimintai password untuk login pada server Ubuntu-nya saja ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita membuat password root pada Ubuntu? Nah, kita langsung saja masuk ke server Ubuntu yang sudah kita buat di aplikasi VirtualBox-nya. Nih ya teman-teman, kita klik server Ubuntu-nya, lalu start. Lu belum nah. Kiannya apa login? Kita masukkan password. Terus enter ya. Passwordnya. Ayo, please. Kita login. Enter. Nah, kita beri perintah sudo pas sudo pas wd ya teman-teman, lalu enter. Kita masukkan password. Maaf, salah teman-teman. Nah, di sini teman-teman tidak langsung untuk memasukkan password root. Di sini teman-teman masukkan dulu password untuk login ke Ubuntu server yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Masukkan. Nah, di sini yang baru. Kita klik enter. Nah, ini ya teman-teman, sudah berhasil memasukkan password root yang terbaru. Lalu masukkan perintah su. Masukkan password root yang sudah tadi kita buat. Enter. Nah, directory root pada Visa ya teman-teman, ini merupakan server saya pada visa/home/ ini sudah berada di directory root pada Visa. Lalu di sini saya akan cek kita sedang berada di lokasi mana atau kita sedang berada di mana dengan masukkan perintah pwd. Nah, di sini saya sudah berada di directory home/visa. Ini merupakan server Ubuntu saya ya teman-teman. Jadi untuk password root pada Ubuntu cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.